Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seftri Erliana dengan nomor NPM A1I020079. Saya dari program studi pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan PPT Pendidikan Psikologi dengan judul Pembelajaran dan Proses-proses Kognitif. Yang pertama ada pembelajaran dan proses-proses kognitif. Untuk itu kita harus mengetahui apa itu pembelajaran dan apa itu kognitif. Di sini ada pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan pendidik agar dapat menjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pengertian kognitif adalah potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya, melihat pembelajaran dari perspektif berbeda. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu pembelajaran adalah perubahan jangka panjang, yaitu lebih dari sekadar penggunaan informasi secara singkat dan sambil lalu. Misalnya, mengingat nomor telepon hanya beberapa saat guna menghubungi nomor tersebut, namun tidak sesuai tersimpan selamanya. 2. Pembelajaran melibatkan representasi atau asosiasi mental, entitas, dan linter koneksi internet yang menyimpan pengetahuan baru yang diperoleh. 3. Pembelajaran merupakan perubahan yang dihasilkan dari pengalaman, alih-alih sebagai hasil pematangan psikologis, kelelahan, penggunaan alkohol atau obat-obatan, atau timbulnya penyakit mental. Berikutnya ada asumsi-asumsi dasar psikologi kognitif. Di sini ada 6 yang mendasari asumsi-asumsi psikologi kognitif. Yang pertama ada proses-proses kognitif mempengaruhi apa yang dipelajari. Orang selektif dengan apa yang mereka proses dan pelajari. Makna dikonstruksi oleh pelajar, bukan diambil langsung dari lingkungan. Pengetahuan dan keyakinan yang telah dimiliki memainkan peran utama dalam makna-makna yang dikonstruksi orang. Perubahan pematang dalam otak memungkinkan proses kognitif yang semakin canggih seiring bertambahnya usia. Dan yang terakhir ada orang terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Selanjutnya ada istilah-istilah kunci dalam psikologi kognitif. Ada 3 istilah di sini. Yang pertama ada istilah memori. Istilah memori ini merujuk pada kemampuan pembelajaran untuk secara mental menyimpan hal-hal yang telah mereka pelajari sebelumnya. Yang kedua ada istilah penyimpanan, yaitu merujuk pada proses penempatan apa yang dipelajari ke dalam memori sejak dari awal. Yang ketiga ada alih-alih mereka melakukan pengkodean dengan memodifikasi informasi dengan suatu cara. Yang keempat ada proses
mengingat informasi yang telah disimpan sebelumnya, yaitu menemukannya dalam memori disebut pemanggilan. Selanjutnya ada sebuah model memori manusia. Di sini ada karakteristik sensory register. Pengertian dari sensory register itu sendiri adalah komponen memori yang menyimpan informasi yang Anda terima, yaitu input, lebih kurang dalam bentuk yang asli belum dikode. Memindahkan informasi memori kerja, yaitu dengan langkah pertama dalam proses ini adalah atensi atau perhatian. Kemudian ada karakteristik memori kerja jangka pendek. Memori kerja dalam kemampuan memori di mana kita tetap memusatkan perhatian informasi untuk waktu yang singkat selagi kita berusaha memahaminya. Memindahkan informasi ke memori jangka pendek yaitu dengan cara mengkaitkan informasi baru dengan pengetahuan awal. Selanjutnya ada karakteristik memori jangka panjang. Memori jangka panjang itu sendiri adalah tempat di mana pembelajar menyimpan pengetahuan dan keyakinan umum mereka tentang dunia. Penyimpanan memori jangka panjang. Tentu manusia mengingat banyak hal untuk waktu yang sangat lama, dan dalam artian ini setidak-tidaknya hal-hal tersebut berada dalam memori dalam jangka panjang. Pengetahuan di sini ada dua pengetahuan untuk karakteristik memori jangka panjang itu. Yang pertama, pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan karakteristik dari sesuatu pada saat ini, sebelumnya dan nantinya. Dan dua, pengetahuan prosedural, yaitu mereka belajar bagaimana melakukan banyak hal. Jadi, sebagian besar pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan eksplisit, namun sejumlah besar pengetahuan prosedural adalah pengetahuan implisit. Selanjutnya, bagaimana pengetahuan deklaratif itu dipelajari? Ada 5 cara ada 5 proses yang digunakan untuk menyimpan informasi deklaratif dalam memori jangka panjang. Yang pertama itu dengan cara pengulangan, yang kedua itu dengan cara pembelajaran bermakna, dan ada 3 kondisi yang dapat memfasilitasi pembelajaran bermakna, yaitu pembelajaran memiliki pola pembelajaran bermakna, pembelajaran memiliki pengetahuan awal untuk dikaitkan dengan informasi baru, pembelajaran menyadari bahwa informasi yang telah dihadapi sebelumnya memiliki kaitan dengan informasi baru. Yang ketiga ada organisasi, yang keempat ada elaborasi, dan yang kelima ada pembayangan visual. Selanjutnya di sini adalah bagaimana pengetahuan prosedural itu dipelajari. Pengetahuan prosedural berkisar dari tindakan-tindakan yang relatif sederhana seperti memotong dengan gunting atau memegang pensil dengan benar, hingga tindakan yang jauh lebih kompleks. Selanjutnya ada pemanggilan memori jangka panjang. Di sini ada 3 faktor yang memengaruhi pemanggilan. Faktor pertama yaitu keterkaitan ganda dengan pengetahuan yang sudah ada. Faktor kedua yaitu latihan yang sering, dan faktor ketiga yaitu petunjuk pemanggilan yang relevan. Selanjutnya, mengapa pembelajar kadang-kadang lupa? Kadang kita mengalami kesulitan mengingat apa yang benar-benar kita perlukan. Salah satu kemungkinan penjelasan terhadap lupa adalah kegagalan untuk menyimpan informasi tidak pernah mencapai memori jangka panjang untuk diingat. Selanjutnya, ada 4 kemungkinan mengapa pembelajar kadang-kadang lupa, yaitu kemungkinan pertama, kegagalan untuk memanggil kembali. Kemungkinan kedua, kesalahan rekonstruksi. Kemungkinan ketiga, interferensi. Dan kemungkinan yang keempat, yaitu kerusakan. Selanjutnya, keragaman dalam proses-proses kognitif. Ketika kita mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar psikologi kognitif, kita mempertimbangkan banyak faktor atensi, kapasitas memori kerja,
proses penyimpanan memori jangka panjang, pengetahuan awal, petunjuk pemanggilan, dan sebagainya yang memengaruhi apa dan seberapa baik siswa mempelajari dan mengingat berbagai hal di dalam kelas. Baiklah, itulah penjelasan PPT dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.